Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Lestari. Saya berasal dari kampus IAIN Palopo, program studi Perbankan Syariah kelas 3D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang pajak negara, pajak daerah, dan retribusi pajak. Sebelum menjelaskan lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak terlebih dahulu. Pajak adalah iuran wajib bagi rakyat untuk negara, dan setiap sen uang yang diberikan dari rakyat itu akan masuk ke dalam pos pendapatan dari sektor pajak. Penggunaan uang ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kepentingan masyarakat. Dan uang pajak ini digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dan pajak itu merupakan salah satu sumber dana, misalnya seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, maupun kegiatan produktif lain. Dan pajak ini dapat dipaksakan karena berdasarkan dengan undang-undang sesuai dengan warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa. Yang ketiga, masyarakat tidak mendapat imbalan langsung dari negara. Dan keempat, peraturan ini berdasarkan dengan undang-undang. Kemudian yang selanjutnya ada pajak negara. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah di daerah pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil diperlukan untuk menjaga kelangsungan NKRI sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat, daerah, dan atas pajak yang dipungut oleh negara dan berada di dalam daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak negara. Yang pertama ada pajak penghasilan PPh. Jadi pajak penghasilan itu adalah pajak yang dibebankan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Dan pajak penghasilan ini bisa bersifat progresif, proporsional, dan regresif. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi pajak pertambahan nilai ini merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari setiap barang atau jasa. Jadi yang ketiga ada bea materi. Bea materi adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang berharga seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, di mana dokumen-dokumen tersebut. Kemudian yang keempat ada pajak bumi bangunan atau PBB. Jadi pajak PBB itu adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang karenanya memiliki kepentingan umum dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perorangan atau badan yang mempunyai hak di atasnya atau memperoleh manfaat baginya. Yang terakhir ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Jadi BPHTB ini adalah bea yang dikenakan atas perolehan dan bangunan. Jadi itu tadi penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dian Hendrawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hendrawan dari kelas PBS 3D ingin sedikit menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. C. Pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada masyarakat dapat berdasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna berhasil dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Antara lain jenis-jenis pajak. A. Pajak provinsi terbagi menjadi 5. 1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Pajak bahan bakar bermotor. 4. Pajak bahan air ke permukaan. 5. Pajak rokok. B. Pajak kabupaten atau kota. 1. Pajak hotel. 2. Pajak restoran. 3. Pajak hiburan. 4. Pajak reklame. 5. Pajak penerangan jalan. 6. D. Retribusi daerah. Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung. Retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah yang memberikan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jenis retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closing list menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi, kabupaten atau kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkan BP nomor 9 2017. Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 1. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah ke daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang. 2. Retribusi jasa adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi A. Pelayanan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. B. Pelayanan pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan oleh pihak wisata. 3. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan pengawasan atas kegiatan daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna untuk melindungi fasilitas umum dan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.